Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini saya punya daging, ini kita gunakan sekitar 500 gram ya. Kemudian daging ini kita potong-potong tipis seperti ini, tipis memanjang. Nah, kita ambil bagian isinya, kalau ada sedikit lemak gak apa-apa kita gunakan. Kemudian setelah kita potong memanjang seperti ini, barulah selanjutnya kita potong membalas ya teman-teman. Nah, jadi kalau nggak bisa semuanya kita potong, kita boleh potong satu-satu lagi, cuma lebih lama. Nah, ini saya akan lihatkan, jadi nanti bentuk potongannya seperti ini, jadi kecil-kecil banget, seperti daging cincang ya jadinya. Oke, ini udah selesai kita potong, jadi hasilnya benar-benar kecil ya teman-teman. Nah, ini kita akan salin dulu ke dalam wadah, dalam mangkok atau dalam baskom yang lebih besar. Kemudian ini akan kita cuci dulu, kemudian kita tiriskan ya airnya. Sekarang kita akan membuat bumbu halus. Saya gunakan 3 siung besar bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih, sedikit jahe, dan juga ada kunyit juga sedikit aja. Dan ini ketumbar 1 sendok makan serta lada setengah sendok makan, dan ini ada kemiri. Nah, semuanya akan kita haluskan ya. Oke, jika udah halus seperti ini, kita akan siap untuk memasaknya. Tonton video ini sampai habis. Saya tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian kita biarkan sampai minyak gorengnya mulai panas ya teman-teman. Nah, ini udah mulai agak panas, barulah saya masukkan tadi bumbu yang udah kita haluskan atau kita tumbuk, bumbu kuning atau bumbu kari. Kemudian saya masukkan tadi daging yang udah kita cuci bersih dan udah kita tiriskan airnya. Nah, ini dagingnya kita masak sampai warnanya itu berubah ya teman-teman, jadi nggak ada lagi warna merah sama sekali, atau warnanya itu jadi pucat ke kuning-kuningan karena tadi kita pakai bumbu kuning. Dan di sini kita juga menambahkan 1 bungkus masako sapi. Kalau mau pakai yang lain juga boleh, tapi kalau pakai masako sapi ini rasanya jadi lebih enak ya. Nah, jadi ini dia jadi berair ya dagingnya. Kemudian di sini saya juga menggunakan kecap manis sebanyak 3 sendok makan. Saya menggunakan yang merek Bangau. Nah, saat memasaknya boleh gunakan api besar. Selanjutnya di sini kita akan keringkan airnya. Boleh kita tutup, kita masak beberapa menit. Nah, ini setelah beberapa menit saya masak, kemudian kita buka. Jadi airnya tuh udah mulai kering ya teman-teman. Ini insya Allah dagingnya udah empuk. Nah, tinggal kita dinginkan sebentar, kemudian kita lanjut ke proses berikutnya. Saya gunakan daun bawang, ini lumayan banyak ya untuk daun bawangnya. Kemudian kita potong 3, selanjutnya kita potong kecil-kecil atau kita iris kecil-kecil seperti ini. Oke, udah selesai daun bawangnya. Kemudian saya gunakan 1 buah bawang bombay besar. Nah, ini bawang bombaynya kita potong dulu menjadi 4 bagian. Nah, kemudian barulah kita iris lagi agak tipis ya, jangan terlalu tebal. Selanjutnya di sini saya menggunakan 1 buah timun. Nah, ini ujungnya kita buang ya karena itu bergetah. Nah, ujung-ujungnya ini. Kemudian timunnya kita potong 2. Nah, dan kita belah bagian tengahnya. Kita belah lagi menjadi 4 bagian. Kemudian ini untuk bagian dalam atau bijinya kita buang ya teman-teman, atau boleh kita simpan, bisa kita bikin minuman. Jadi kita cuma memakai bagian yang benar-benar dagingnya aja. Oke, jika udah semua dipotong, kemudian kita belah lagi menjadi 2 sampai 3. Yang tadi udah kita bersihkan bijinya, barulah kita potong kecil-kecil seperti ini. Jadi kita bentuk kotak ya untuk timunnya. Dan untuk kulit timunnya sengaja nggak saya kupas agar nanti teksturnya tetap garing. Kemudian di sini saya juga menggunakan bawang merah sebanyak 3 sampai 4 siung. Kita iris-iris tipis seperti ini. Dan yang terakhir saya gunakan cabai rawit, ini sekitar 10. Nah, untuk cabai rawitnya ini sama, kita potong juga kecil-kecil menyerupai timun ya. Kalau nggak terlalu tahan pedas, untuk cabai rawitnya bisa dikurangi penggunaannya. Oke, ini udah selesai semuanya. Selanjutnya saya ambil mangkuk besar. Nah, untuk semua irisan ini kita bagi 2 tempatnya. Untuk daun bawang dan juga bawang bombay itu kita simpan di dalam tempat yang besar atau mangkuk besar. Kemudian saya ambil lagi 1 mangkuk kecil. Nah, mangkuk kecil ini akan kita masukkan potongan timun, bawang merah, dan juga cabai rawit ya. Nah, ini untuk kedua mangkuknya sudah kita pisahkan, kemudian kita akan fokus ke mangkuk yang besar. Nah, ini tadi saya masukkan daging cincang bumbu kari manis. Ini udah enak banget ya, udah gurih. Kemudian kita aduk. Nah, kita ratakan. Selanjutnya di sini saya tambahkan telur ayam sebanyak 5 butir, tapi kalau mau gunakan 4 butir juga bisa ya.
Nah, ini kita tambahkan lagi sedikit masako, sekitar setengah bungkus, karena kita tambahkan lagi telur ya, agar nanti rasanya itu benar-benar enak. Rasa kaldunya tuh benar-benar terasa gurih. Oke, selanjutnya kita aduk, satukan. Nah, ini untuk isiannya udah selesai. Kemudian kita akan cek tadi mangkuk yang kecilnya, yang isi 3 bahan. Nah, ini kita aduk lagi, kita satukan. Nah, potongan bawangnya pastikan semuanya terpisah, tidak ada yang saling menempel. Oke, selanjutnya di sini saya menambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian saya juga menggunakan cuka makan ya. Nah, ini yang satu botolnya Rp2.000. Di sini kita tambahkan sekitar setengah botol aja, jadi nggak usah satu botol. Nah, ini kita aduk rata. Jadi ini nanti enak dan segar banget ya teman-teman. Jadi ini kita bikin acar timun. Oke, udah selesai. Sekarang kita lanjut ke isian tadi. Nah, untuk kulitnya, di sini saya menggunakan kulit lumpia ya teman-teman. Nah, ini yang ukuran lumayan besar untuk kulitnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba bikin juga bisa, bikin kulit martabak. Tapi kalau mau lebih simpel kita pakai yang kulit lumpia seperti ini. Nah, ini yang bentuk segi empat. Selanjutnya tadi kita ambil isiannya ini. Jadi sebenarnya kali ini tuh kita ingin olah daging sapi itu menjadi martabak daging yang enak banget. Nah, kita ambil 1 sendok. Jadi saya gunakan sendok yang besar. Ini sekitar 2 sendok makan ya untuk takaran sendok besar ini. Kemudian kita lipat. Nah, kalau misalnya mau hasil yang lebih maksimal, teman-teman bisa gunakan kulit martabak asli ya. Tapi kalau misalnya mau yang lebih simpel, bisa gunakan kulit lumpia seperti ini. Nah, ini kita lipat seperti ini. Jadi dia nggak terlalu tebal. Jadi ketika setelah kita bungkus, harus langsung kita goreng ya teman-teman. Agar apa? Agar dia tuh nggak keluar dari kulitnya. Nah, seperti ini langsung kita goreng di minyak panas. Penggunaan minyaknya juga nggak usah terlalu banyak saat menggoreng martabak ini, agar dia itu nanti bagian kulit penutupnya di bawah itu dia tetap mendempet. Nah, jika udah kecoklatan, boleh kita bolak-balik ya. Kemudian tipsnya, ketika kita mengisi, pastikan saat kita mengisi itu minyak panasnya itu udah siap. Jadi tadi kalau misalnya terlalu lama, baru kita goreng itu kulitnya bisa koyak. Nah, kalau dia udah mengembang dan bagian kulitnya itu udah kecoklatan, menandakan martabaknya udah matang seperti ini. Udah boleh kita angkat, kemudian kita tiriskan minyaknya. Nah, ini dia teman-teman hasil dari martabak daging spesial. Ini ukurannya lumayan jumbo ya, daripada yang biasanya. Nah, ini tuh kita belah aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kemudian cara makannya tinggal kita kasih acar timun. Ini enak banget. Ini kalau suami bilang ini martabak sultan karena dagingnya melimpah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa coba di rumah ya. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga.